teman-teman yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai rekrutmen mitra BPS 2024, wajib banget untuk simak di video ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ya, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini, dan pada video kali ini akan saya informasikan atau akan saya sampaikan pada teman-teman mengenai bagaimana sih untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai rekrutmen calon mitra statistik PPS 2024 di kabupaten atau kota masing-masing. Pastikan teman-teman untuk simak video ini sampai selesai ya, jangan di skip agar tidak gagal paham, juga tidak ada informasi yang terlewatkan pastinya. Ya, langsung saja masuk ke pembahasannya. Sebagai informasi untuk tahapan rekrutmen mitra statistik PPS 2024 secara garis besar itu sama di semua kabupaten ataupun kota di seluruh Indonesia, di mana yang pertama adalah tahap seleksi administrasi, yang kedua adalah tahap untuk tes kompetensi, dan yang ketiga adalah tahap seleksi akhir. Akan tetapi, perlu saya informasikan bagi teman-teman semuanya bahwasanya saya menginformasikan sebagai garis besarnya saja ya, atau ketentuan secara garis besar yang diberlakukan di Indonesia. Tetapi untuk lebih lanjut tentang tahap terakhir yaitu seleksi akhirnya ini, setiap kabupaten ataupun kota, artinya setiap PPS kabupaten atau kota di seluruh Indonesia, for your information atau untuk informasi bagi teman-teman, bahwasanya mereka memiliki kebijakan sendiri-sendiri ya, artinya kebijakan masing-masing. Artinya bagaimana? Artinya, kebijakan katakanlah di kabupaten yang satu dengan kebijakan, BPS kabupaten lain ataupun kota yang satu dengan kota yang lain berbeda-beda. Jadi untuk tahap terakhir ini yaitu tahap seleksi akhir, katakanlah di suatu kabupaten A mengharuskan, tahap seleksi akhir adalah penguploadan berkas. Jadi teman-teman harus melakukan upload berkas terlebih dahulu. Tetapi ada juga tahap akhir yang dimaksud di suatu kabupaten atau kota tertentu juga mewajibkan teman-teman untuk melaksanakan atau menyelesaikan tes wawancara, ada tes wawancara. Maka teman-teman juga harus menyelesaikannya jika memang kebijakan dari PPS kabupaten atau kota di mana teman-teman tinggal adalah demikian. Dan ada juga memang seleksi akhir yang di sini dimaksud ya, artinya di beberapa kabupaten atau kota, seleksi akhir di sini adalah seleksi akhir bagi administrasi atau administrator atau server kabupaten ya, untuk melakukan perhitungan penilaian mulai dari penilaian berkas administrasi juga penilaian tes kompetensinya. Dan poin penting yang akan saya sampaikan di sini artinya untuk informasi lebih lanjut agar teman-teman tidak tertinggal informasi yang terupdate, pastikan teman-teman untuk mengakses website resmi PPS dari kabupaten ataupun kota di mana teman-teman tinggal ya. Pernah saya sampaikan di video sebelumnya juga, tetapi barangkali ini adalah video pertama yang yang tampil, mohon maaf, yang tampil atau mampir di beranda teman-teman. Bisa silakan langsung saja dicoba untuk mengakses website resmi PPS kabupaten ataupun kota di mana teman-teman tinggal dengan formatnya yaitu untuk teman-teman yang tinggal di wilayah kabupaten, maka format untuk mengakses website resmi PPS kabupaten teman-teman adalah nama kabupaten teman-teman ditambah kap.bps.go.id. Kemudian untuk teman-teman yang wilayah tinggalnya adalah di wilayah perkotaan atau kota, maka untuk mengakses website resmi PPS kota di mana teman-teman tinggal adalah dengan format nama kota.bps.go.id. Sebagai contoh, jika teman-teman tinggal di wilayah Kabupaten Semarang ya, jadi sebagai informasi Semarang itu ada yang memang wilayahnya adalah wilayah kabupaten, ada yang wilayahnya adalah wilayah kota. Ini saya berikan contoh, misal yang tinggal di wilayah Kabupaten Semarang, berarti cara mengakses website resminya adalah semarangkap.bps.go.id. Dan untuk yang tinggal di wilayah Kota Semarang, untuk website resmi BPS Kota Semarang itu sendiri adalah semarangkota.bps.go.id. Jadi pastikan teman-teman ketahui dahulu ya teman-teman wilayahnya atau tinggalnya di mana, dan untuk mengakses BPS resmi atau website resmi BPS kabupaten atau kota teman-teman itu
disesuaikan. Nah, ini saya tampilkan beberapa contoh kebijakan-kebijakan dari beberapa kabupaten yang berbeda ya. Ini saya contohkan yang ada di Brebes, mohon maaf, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Di sini untuk ada informasi tentang pengumuman penting ya, nih di sini. Dan untuk poin pentingnya di sini, teman-teman diharuskan bagi teman-teman yang tinggal di Brebes ada proses update data di website Sobat dan upload berkas di Google Form dapat dilakukan sampai dengan 20 November pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Jadi artinya bagi teman-teman yang tinggal di Kabupaten Brebes setelah melaksanakan tes kompetensi juga diwajibkan untuk melakukan upload berkas. Adapun upload berkas ini bisa melalui Google Form dan untuk alamatnya atau webnya teman-teman dapat akses melalui sekali lagi website resmi Kabupaten Brebes dan website resmi Kabupaten Brebes berarti di brebeskap.bps.go.id. Dan saya contohkan untuk di kabupaten lain, ini misalkan adalah Kabupaten Kebumen ya. Untuk website resmi BPS Kabupaten Kebumen berarti di kebumenkap.bps.go.id. Seleksi akhir atau tahap 3 yaitu seleksi akhir di Kabupaten Kebumen atau BPS Kabupaten Kebumen itu tanggal 1 November sampai dengan 8 Desember 2023. Ini tidak ada ketentuan untuk teman-teman melaksanakan upload berkas ataupun untuk melaksanakan sesi wawancara tidak ada di sini. Untuk seleksi akhir calon mitra statistik yang mengerjakan tes kompetensi akan diseleksi di tahap seleksi akhir. Kemudian pendaftar yang tidak mengerjakan tes kompetensi tidak dapat melanjutkan proses berikutnya dan dianggap mengundurkan diri. Di sini tidak ada ketentuan untuk seleksi akhirnya harus mengupload berkas kah atau harus mewawancara, tidak ada. Artinya ini bisa saja kemungkinan terbesar yang menurut saya ya, seleksi akhir yang dimaksud di BPS Kabupaten Kebumen adalah kalkulasi nilai, artinya perhitungan antara berkas-berkas atau seleksi administrasi dijumlahkan dengan nilai yang teman-teman dapatkan dari tes kompetensi. Karena sebagai informasi untuk teman-teman, untuk administrasinya itu sendiri setiap kabupaten memiliki kriteria penilaiannya sendiri-sendiri juga ya. Jadi kembali lagi kebijakan suatu BPS suatu kabupaten ataupun kota itu sendiri-sendiri. Semisalkan kayak tipe HP yang digunakan oleh teman-teman itu berbeda HP, penilaian yang diberikan oleh BPS kabupaten atau kota juga berbeda. Jadi seleksi akhir yang dimaksud di BPS Kabupaten Kebumen di sini adalah mungkin adalah kalkulasi atau perhitungan nilai dari berkas-berkas administrasi yang sudah masuk melalui akun sobat teman-teman dan juga tes kompetensi yang sudah diselesaikan oleh teman-teman. Dan satu lagi contoh yang akan saya tampilkan di sini untuk teman-teman yang tinggal di Kabupaten Banyumas ya. Jadi untuk yang tinggal di Kabupaten Banyumas, di sini ada proses juga, ada diharuskan untuk mengisi Google Form ya. Adapun web untuk Google Form ada tertera di sini dan ini adalah isian yang ada pada website resmi BPS Kabupaten Banyumas, mohon maaf, di website resmi BPS Kabupaten Banyumas. Jadi teman-teman yang tinggal di wilayah Kabupaten Banyumas, silahkan untuk mengakses website resmi BPS Kabupaten Banyumas dengan format banyumaskap.bps.go.id untuk mengetahui informasi lebih lanjut, tentunya tentang tahapan-tahapan untuk rekrutmen calon mitra statistik BPS 2024 ini. Ya, demikian yang dapat disampaikan untuk pembahasan kali ini. Semoga informasi ini pastinya bermanfaat bagi teman-teman. Silahkan bisa di-share ke media sosial yang teman-teman miliki jika merasa informasi ini bermanfaat ya. Salam sukses selalu tentunya dan silahkan tulis saja di kolom komentar bagaimana sih tahap seleksi akhir yang ada di kabupaten atau kota teman-teman tinggal. Bisa tulis di kolom komentar untuk kita sharing bersama ya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.